Makan ayam pemberian mertua. Tadi bahas garam, sekarang giliran gula. Cakep. Lanjut ya, Besti. Salah satu masalah dari kehidupan kita atau kehidupan orang modern saat ini adalah berlimpahnya atau terlalu banyaknya gula yang masuk dalam tubuhnya. Dan sumber-sumber gula ini seperti tersembunyi dan kita bahkan kadang-kadang tidak menyadarinya. Contoh mungkin kalau kita menelaah atau mungkin kita mencoba lebih mencari tahu lagi berapa banyak gula yang ada pada minuman-minuman kemasan, itu cukup banyak. Dan gula-gula ini tersembunyi seakan-akan ya kita tidak tahu ya, padahal sebenarnya dia akan memberi efek cepat atau lambat. Besti, jangan salah loh ya. Ternyata gula tidak hanya terkandung pada makanan manis saja. Berbagai makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari, bahkan yang tidak manis sekalipun, memiliki kandungan gula tersembunyi atau dikenal dengan istilah hidden sugar. Subhanallah. Selama ini gula dianggap sebagai kalori kosong, hanya menambah kalori tanpa kontribusi zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Menurut WHO, konsumsi gula untuk orang dewasa 50 gram sehari atau 4 sendok makan per hari. Sehingga sudah sepatutnya kita bijak dalam mengonsumsinya. Bahkan makan nasi berlebih juga bisa menjadi masalah, terlebih bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit gula atau diabetes. Nasi merupakan makanan yang memiliki indeks glikemik tinggi, di mana pengaruhnya terhadap gula darah sangat cepat, sehingga penting untuk kita dalam menakar konsumsi nasi agar tidak berlebih. Di sisi yang lain, ada hal yang juga tidak kalah kita perlu waspadai juga dari bahan-bahan pangan atau bahan-bahan pokok yang biasa kita konsumsi. Contohnya nasi, atau ya nasi yang atau dari awalnya beras seperti ini. Kita tahu bahwa salah satu kandungan terbesar dari nasi seperti ini adalah glukosa atau gulanya. Maka ketika ada orang mengkonsumsi beras seperti ini ya, dengan dia tidak waspada, maka bisa jadi akan terjadi lonjakan glukosa atau gula dalam tubuhnya. Atau ada yang lain juga yang juga tidak kalah bisa menyebabkan tingginya gula, yaitu produk-produk yang menggunakan tepung terigu seperti ini. Ini juga bisa mengakibatkan tingginya gula. Ketika gula tinggi dalam tubuh manusia, maka otomatis akan memicu peradangan karena tubuh kita sebenarnya tidak terbiasa dengan tingginya gula. Tanpa disadari, dampak dari gula tersembunyi ternyata banyak. Salah satunya yaitu memicu terjadinya diabetes. Diabetes merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah berlebih di atas normal. Penyebabnya adalah ketidakmampuan pankreas memproduksi insulin atau adanya gangguan kerja insulin. Belum termasuk peningkatan pasien obesitas akibat pola makan yang kurang baik, sehingga menyebabkan penumpukan lemak di dalam tubuh. Astagfirullahalazim. Dewasa ini, makanan-makanan cepat saji juga terus bermunculan dengan alasan kepraktisan. Padahal ini juga yang menjadi biang kerok penyakit degeneratif. Subhanallah. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir konsumsi gula tersembunyi. Pertama, dengan memperhatikan porsi makanan. Kedua, jangan terkecoh dengan label sehat. Ada banyak produk di pasaran dengan label rendah lemak. Padahal produk-produk ini biasanya mengandung gula yang tinggi. Jadi, biasakan melihat komposisi gizi pada produk makanan yang kamu beli ya, Besti. Nggak kalah penting, kombinasi makanan dengan konsumsi air putih yang cukup, serta makanan yang kaya serat dan nutrisi. Konsumsi makanan dengan konsep kesederhanaan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu dengan makan makanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan tanpa proses pengolahan lanjutan, seperti buah-buahan. Prinsipnya sebenarnya semua gula yang berada pada buah-buahan aman. Sebenarnya gitu, itu yang saya pahami. Termasuk juga kalau kita bicara gula ya, yang juga ada pada madu ya atau kurma, itu kan biasanya juga mengandung gula yang tinggi. Cuman tadi ya, ketika kita bicara bahan asli seperti ini, kita juga perlu waspada atau perlu sedikit hati-hati, sebab misalkan apakah kurma katakanlah dalam hal ini yang juga mengandung gula itu bisa menyebabkan diabetes, bisa kalau mengkonsumsi kurmanya berlebihan. Atau juga misalkan kalau kita bicara madu, apakah madu bisa meningkatkan gula darah
dalam tubuh manusia bisa kalau seandainya mengkonsumsi berlebihan. Kata kuncinya berlebihan. Tapi karena bentuk aslinya masih ada pada bahan pangan tadi, maka sebenarnya tidak ada masalah. Jadi buah-buahan ya, ada mungkin kurma atau madu seperti itu, ya sepanjang masih dalam bentuk aslinya, insya Allah aman, tidak ada masalah dan jangan berlebihan. Semakin sederhana makanan yang kita konsumsi, maka insya Allah akan semakin sederhana resiko penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Langkah lainnya, pertimbangkan untuk tidak mengkonsumsi minuman bersoda karena tinggi akan pemanis buatan. Seterusnya, tentunya kita pengen dong mendapatkan masakan yang sehat dan lezat dan enak di lidah kita. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, teman-teman, untuk kita belajar bagaimana kita memberikan serat lebih banyak lagi, bahkan lemak yang sehat ke dalam nasi yang kita konsumsi. Nah, untuk itu ada beberapa bahan yang akan saya pakai. Yang pertama adalah bawang putih ya, seperti ini. Ya, kita pakai mungkin sekitar 2 lah ya, 3 lah, ambil ganjilnya ya. Ada bawang merah juga. Kemudian saya gunakan cabai ya. Ada cabai merah kan, cabai keriting kan nggak terlalu pedas, tapi kalau cabai rawit agak pedas. Dan ini saya ambil serai ya. Nah, ini 3 bahan yang saya pakai dan akan kita gunakan nanti untuk memasak dengan menggunakan beras merah. Nasi merah menjadi salah satu jenis nasi yang memiliki kandungan gula rendah. Untuk mengolahnya, kalian bisa memadukan dengan sejumlah rempah. Kombinasi bahan dalam membuat satu makanan memang sangat penting dilakukan untuk membuat makanan yang kita buat bermanfaat. Untuk membuat nasi rempah ala Dr. Zaidul Akbar ternyata cukup mudah. Siapkan nasi merah, kemudian tambahkan ghee atau lemak hewan. Siapkan cabai, lalu iris tipis dan tambahkan bawang merah dan serai. Tumis bumbu sampai harum dan masukkan nasi merah. Ghee bisa menjadi alternatif minyak saat memasak karena ghee tidak mengandung laktosa karena telah melalui proses penjernihan. Baik, selanjutnya kita siapkan si ghee tadi ya, kita masukkan ke sini untuk kita tumis dengan api kecil saja supaya tidak rusak. Ghee-nya untuk mendapatkan aromanya ya. Pastikan bumbu meresap lalu aduk beberapa saat sampai nasi rempah siap dihidangkan. Ya, ini kalau boleh dibilang ya nasi bumbu rempah ya. Yang tentunya sehat ya, dengan minyak sehat ya. Nah, terakhir biasanya supaya ada rasa-rasa yang lain juga, saya tambahkan kismis di sini dan kacang almond. Jadi ini bukan sembarang nasi, tapi yang nasi lengkap dengan ada lemaknya, ada seratnya, ada enzimnya, ada apalagi itu ya, vitaminnya, jadi komplit. Dan ini bisa Bapak Ibu bikin sendiri di rumah ya, nasi seperti ini dengan kita menggunakan lemak-lemak yang sehat ya, tidak mesti menggunakan ghee tadi, tapi kita juga bisa menggunakan minyak kelapa yang sehat seperti VCO juga boleh. Dan ini ya nasi goreng, tapi nasi goreng yang menggunakan minyak yang sehat. Besti, pada dasarnya gula sebenarnya bukan sesuatu yang harus dihindari. Karena tubuh juga sangat membutuhkan gula sebagai sumber energi. Dalam mengontrol gula, terdapat sejumlah olahraga yang bisa kalian coba. Kegiatan pertama, berjalan kaki. Mulai kegiatan aktivitas fisik yang baik untuk mengontrol gula darah. Selanjutnya, bersepeda. Latihan bersepeda bisa membantu memenuhi tujuan kebugaran dan meminimalisir terjadinya keregangan sendi. Besti, alhamdulillah ya, sampai sudah kita di penghujung acara. Ingin sehat sesuai syariat Islam? Tonton terus Sehat ala Nabi. Insya Allah setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Tetap lancar puasanya ya Besti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.